Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yeni, saya dari SMK Bangkit Indonesia Talaga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari elemen kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan untuk fase E di dasar-dasar layanan wisata. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan komunikasi, bagaimana cara menjalin kerjasama di tempat kerja. Buat anak-anak hebat semuanya, perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi dari seorang kepada orang lain, atau dengan kata lain disebut sebagai sender dan receiver, dengan menggunakan cara, teknik, sarana penyampaian pesan atau informasi tertentu, di mana pada awalnya proses itu berlangsung sangat sederhana. Proses sederhana sebuah komunikasi terjadi dengan adanya 3 komponen, yaitu ada pengirim pesan, penerima pesan, dan sudah barang tentu ada pesan yang disampaikan. Di mana pengirim pesan itu akan menyusun sebuah pesan, kemudian menyampaikan pesan yang dia miliki kepada penerima pesan, kemudian si penerima pesan akan menerima pesan, kemudian menafsirkan, dan balik menginformasikan pesan yang dia terima. Proses sederhana dari suatu komunikasi bisa terlaksana dengan adanya 5 komponen atau unsur penting di dalam komunikasi yang harus diperhatikan. 5 komponen tersebut adalah: pertama, pengirim pesan; kedua, pesan yang dikirimkan; ketiga, cara mengirimkan pesan; keempat, penerima pesan; dan yang kelima, balikan atau feedback. Pengirim pesan adalah orang yang menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Kemudian pesan yang dikirimkan itu adalah bentuknya adalah informasi yang disampaikan kepada penerima pesan. Cara mengirimkan pesan itu bisa disampaikan melalui lisan, tulisan, atau bahkan melalui suatu media tertentu. Penerima pesan itu adalah orang yang menerima pesan dari pengirim pesan, atau dengan kata lain ini disebutnya adalah receiver. Si receiver ini atau penerima pesan ini akan menafsirkan informasi yang diterima, kemudian dia akan memberikan umpan balik terhadap informasi yang dia terima tersebut. Kemudian dari bahasan tadi di atas ada muncul satu pertanyaan. Bagaimana komunikasi yang efektif terjadi? Ternyata komunikasi yang efektif itu terwujud jika ada kesamaan makna atas pesan atau informasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi. Kaidah ini berlaku dalam semua bentuk atau jenis komunikasi. Pertanyaan berikutnya, apa ciri-ciri komunikasi yang efektif? Ciri-ciri komunikasi yang efektif adalah: 1. Langsung ke inti persoalan, artinya tidak ragu dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, asertif. Asertif itu artinya tegas sekalipun jauh dari kata kesan keras dan mendikte. Ketiga, bersahabat. Kenapa harus bersahabat? Karena orang yang menerima pesan itu butuh kenyamanan ketika menerima informasi. Yang keempat adalah isi pesan jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, terbuka. Maksudnya tidak ada pesan dan makna yang tersembunyi. Yang keenam, dapat berlangsung secara lisan atau tulisan. Yang
ketujuh, komunikasi harus berlangsung dua arah. Artinya seimbang antara yang berbicara dan yang mendengarkan. Yang kedelapan adalah responsif. Maksudnya memperhatikan keperluan dan pandangan orang lain. Yang kesembilan, nyambung, artinya mampu menafsirkan pesan dan kebutuhan orang lain dengan tepat. Dan yang terakhir adalah jujur dalam penangkapan gagasan, perasaan atau kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, anak-anak hebat semuanya, kita sudah memahami apa pengertian dari komunikasi. Sekarang malah timbul pertanyaan nih, berkomunikasi di tempat kerja itu apa? Kita tuh terlibat dengan siapa saja? Ternyata di tempat kerja kita akan terlibat dengan dua orang yang sering kita komunikasi dengan mereka. Siapa saja mereka? Satu ada pelanggan dan yang kedua adalah kolega. Bedanya apa sih? Pelanggan itu adalah orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa secara tetap. Sementara kolega itu adalah teman sejawat atau kawan sepekerjaan. Saat kita memahami komunikasi, tadi kita telah ada disebutkan bagaimana komunikasi itu ada yang disebut dengan jenis komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi yang dilakukan secara bersamaan, secara tatap muka atau menggunakan media. Sementara komunikasi tulisan adalah jenis komunikasi yang berlangsung secara tidak langsung, tetapi dengan menggunakan media. Nah, anak-anak hebat, terima kasih atas perhatiannya. Materi kita sudah sampai pada penghujung, di mana tadi kita sudah memahami apa pengertian komunikasi, bagaimana berkomunikasi yang efektif, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana proses dari komunikasi itu sendiri. Ditunggu untuk materi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.